Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Farid Puciti, NRP 9 dari kelas D4TO5A. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang OSI layer. Pengertian dan fungsi OSI layer. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Layer OSI adalah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization of Standardization atau yang biasa kita kenal dengan nama ISO di wilayah Eropa pada tahun 1977. OSI nama kependekan dari nama aslinya yaitu Open System Interconnection. Model OSI biasa disebut dengan model 7 lapis OSI. Fungsi OSI layer adalah mengupayakan membuat sistem jaringan komputer yang menunjang interoperabilitas antar pemasok yang berbeda sehingga memudahkan perangkat dari vendor yang berbeda bisa berkomunikasi. Kemudian kita masuk ke 7 layer of OSI, di mana setiap layer bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Misalnya, satu layer bertanggung jawab untuk membentuk koneksi antar perangkat, sementara layer lainnya itu bertanggung jawab untuk mengoreksi terjadinya error selama proses transfer data berlangsung. Di dalam OSI sendiri terdapat 7 lapisan OSI layer dan fungsinya yang memiliki perannya masing-masing. Yang pertama ada application layer. Layer ini adalah layer yang paling cerdas. Gateway berada pada layer ini. Gateway melakukan pekerjaan yang sama seperti sebuah router, tetapi ada perbedaan di antara mereka. Layer application adalah penghubung utama antara aplikasi yang berjalan pada suatu komputer dan resource network yang membutuhkan akses padanya. Layer application adalah layer di mana user akan beroperasi padanya. Protokol seperti FTP, Telnet, SMTP, HTTP, POP3 berada pada layer application. Layer ini berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Kemudian yang kedua ini ada presentation layer yang berwarna pink ini, di mana ia melakukan hanya satu fungsi tunggal, yakni translasi dari berbagai tipe pada sintaks sistem. Sebagai contoh, suatu koneksi antara PC dan mainframe membutuhkan konversi dari ABCDEC karakter encoding format ke ASCII. Dan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Kompresi data dan enkripsi yang mungkin ditangani oleh layer ini. Layer ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Kemudian yang ketiga ada session layer. Sesuai dengan namanya, sering disalahartikan sebagai prosedur login pada network dan berkaitan dengan keamanan. Layer ini menyediakan layanan kedua layer di atasnya, kemudian melakukan koordinasi antara entity layer yang diwakilinya. Layer ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Layer ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Kemudian kita masuk ke transport layer atau layer yang keempat. Layer transport data menggunakan protokol seperti UDP, TCP, dan atau SPX, Sequence Packet Exchange. Yang satu ini digunakan oleh network tetapi khusus untuk koneksi berorientasi IPX. Layer transport adalah pusat dari model OSI. Layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran, dan pemeriksaan error serta memperbaikinya. Selain itu, layer ini juga berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Kemudian yang nomor 5 ini ada network layer. Tugas utamanya itu merupakan penyedia fungsi routing sehingga
Paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Kemudian ada beberapa fungsi yang mungkin dilakukan oleh layer network. Di antaranya itu membagi aliran data biner ke paket diskrit dengan panjang tertentu, kemudian mendeteksi error, memperbaiki error dengan mengirim ulang paket yang rusak, juga mengendalikan aliran. Kemudian ada data link layer. Ketika proses transmisi data sedang berlangsung, maka akan ada potensi terjadinya kesalahan. Maka inilah yang menjadi tanggung jawab dari OSI layer layanan data link layer ini, di mana tugasnya memang melakukan pemeriksaan kesalahan. Data link layer dalam urutan OSI juga memiliki tanggung jawab dalam hal membungkus bit hingga berbentuk data frame. Selain itu, data link layer pun juga dapat mengelola skema pengamatan fisik, misalnya saja seperti alamat MAC yang ada pada suatu jaringan. Bahkan bisa dibilang data link layer ini merupakan salah satu yang paling kompleks di antara layer yang lainnya. Hal inilah yang menjadi alasan terbaginya data link layer menjadi dua sublayer, yaitu MAC Media Access Control dan juga LLC Logical Link Control. Tugas dari MAC sendiri tak lain adalah mengendalikan perangkat dari satu jaringan yang mendapatkan akses ke medium dan juga izin ketika melakukan transmisi data. Sedangkan LLC sendiri bertugas untuk mengidentifikasi kemudian membungkus protokol network layer dan juga melakukan kontrol terhadap pemeriksaan kesalahan. Kemudian yang terakhir ini ada physical layer, di mana ini layer yang paling sederhana berkaitan dengan elektrikal dan optikal koneksi antar peralatan. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan. Sebagai contoh, kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layar fisikal. Peralatan seperti repeater, hub, dan network card adalah berada pada layar ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila atas salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.